Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Regina Hamidah, yang pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian diskusi nih tentang sebuah topik yang gak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman pernah gak sih dengar istilah prinsip manajemen pembiayaan syariah? Nah, kalau kita bercerita tentang atau membahas tentang topik prinsip manajemen pembiayaan syariah, kita bisa dapat nih kata kuncinya, yaitu di pembiayaan. Kalau misalkan kita berbicara tentang perbankan konvensional, kan kita tahu ya perbedaannya itu terletak pada prinsip-prinsipnya yang udah jelas beda ya. Kalau di perbankan syariah ini pembiayaan ini dikenal sebagai kredit. Nah, sedangkan kalau di perbankan syariah itu dikenal sebagai pembiayaan. Nah, teman-teman, menarik kan? Yuk ikutin aku bahas materi ini dan jangan sampai ketinggalan ya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Prinsip manajemen pembiayaan syariah. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Perbankan dalam suatu negara adalah sebagai agen pembangunan atau agen of development karena berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, terutama pada prinsip yang digunakan. Dalam perbankan syariah harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, maisir, sedangkan pada bank konvensional praktiknya masih menggunakan riba. Dua fungsi utama dari perbankan ialah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dalam bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang esensial, baik dalam nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana ini dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada perbankan syariah dikenal dengan sebagai pembiayaan. Berbeda dengan pengertian kredit dalam perbankan konvensional, yang mana debitur harus mengembalikan pinjaman dengan bunga kepada pihak bank. Maka dalam perbankan syariah, dalam hal pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah, pengembalian pinjamannya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Masuk kepada pengertian, seperti yang telah dijelaskan pada awal video, pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan atau trust berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan dalam perbankan berarti menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan uang dipersamakan, dengan itu berupa yang pertama transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah, yang kedua transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bin tamlik, yang ketiga transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan yang terakhir transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam prakteknya, pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomis sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomis yang sama di kemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjalanan tersebut terdapat jasa dan balas jasa, prestasi dan kontra prestasi. Yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Dan yang terakhir, pembiayaan adalah suatu hak dengan hak mana seorang
dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu atas pertimbangan tertentu pula. Kemudian unsur-unsur pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan sahibul mal dan penerima pembiayaan mudharib. Hubungan pemberi dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Yang kedua, adanya kepercayaan sahibul mal kepada mudharib yang diberikan atas prestasi dan potensi mudharib. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak sahibul mal dengan pihak lain yang berjanji membayar dari mudharib kepada sahibul mal. Janji membayar tersebut berupa janji lisan tertulis atau akad pembiayaan atau berupa instrumen. Kemudian selanjutnya ada penyerahan barang, jasa atau uang dari sahibul mal kepada mudharib. Yang selanjutnya adanya unsur waktu, time element. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sahibul mal maupun dilihat dari mudharib. Dan yang terakhir adanya unsur resiko atau degree of risk, baik dari pihak sahibul mal maupun mudharib. Risiko dari pihak sahibul mal adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar, atau karena ketidakmampuan bayar. Resiko dari pihak mudharib sendiri berupa kecurangan dari pihak pembiayaan, seperti pihak sahibul mal ini ingin mencaplok perusahaannya, begitu. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembiayaan. Di sini ada dua fungsi yang saling berkaitan. Yang pertama, profitability, untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Yang kedua ada safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar-benar tercapai. Ada tiga pelaku atau pihak utama yang terlibat dalam pemberian pembiayaan, yaitu ada lembaga keuangan selaku mudharib atau sahibul mal yang teman-teman bisa baca di sini ya. Kemudian ada yang kedua nasabah selaku sahibul mal atau mudharib, maaf itu tipenya teman-teman. Dan yang terakhir ada negara selaku regulator yang juga bisa teman-teman baca tadi ya. Kemudian kita masuk pada fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan yang pertama dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal. Yang kedua meningkatkan utility dari daya guna suatu barang. Yang ketiga meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang kelima alat stabilitas ekonomi. Yang keenam jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir sebagai alat hubung ekonomi internasional. Selanjutnya ada tiga prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Prinsip bagi hasil terdapat dalam produk mudharabah, musyarakah, dan muzaraah. Kemudian ada prinsip jual beli, menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, kemudian melakukan pembelian atas nama bank. Contohnya produk Bai Assalam, Bai Istisna, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada prinsip sewa menyewa. Prinsip ini terdiri dari dua jenis akad, yaitu akad ijaraah dan akad ijaraah muntalha bin tamlik. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis pembiayaan. Ada dua. Yang pertama pembiayaan menurut tujuan. Ada dua juga.
pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi yang teman-teman bisa baca di sini. Dan kemudian ada pembiayaan menurut jangka waktu, terbagi menjadi 3, ada jangka waktu pendek 1 bulan sampai 1 tahun, pembiayaan jangka waktu menengah 1 sampai 5 tahun, dan pembiayaan jangka waktu panjang lebih dari 5 tahun. Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktivitas atau aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Kemudian dalam analis pembiayaan itu ada 6 poin. Yang pertama, faktor SDM. Analisis pembiayaan ini dilakukan oleh seorang account officer AO yang harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis. Kemudian yang kedua ada faktor data analis. Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya, dan akurat. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis. Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan secara umum. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, jenis aspek yang dianalisis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisa terhadap kemauan bayar atau analisa kualitatif, dan analisa terhadap kemampuan bayar atau analisa kuantitatif. Yang kelima ada prinsip analisis pembiayaan. Di dalam prinsip ini itu ada 6 prinsip klasik, yaitu karakter, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraints. Terus yang terakhir ada prosedur analisis pembiayaan. Ada aspek penting nih dalam analisis pembiayaan yang perlu diperhatikan pengelola bank syariah. Yang pertama, berkas pencatatan. Terus yang kedua, data pokok dan analisis pendahulu. Yang ketiga, penelitian data. Yang keempat, penelitian atas realisasi usaha. Yang kelima, penelitian atas rencana usaha. Yang keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan. Dan yang terakhir, laporan keuangan dan penelitiannya. Pada kebijakan persetujuan pembiayaan juga ada 6 poin. Poin yang pertama, persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan. Yang kedua, penetapan batas wewenang pembiayaan harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga, pembiayaan yang diberikan, pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan serta meyakini bahwa pembiayaan dapat dilunasi. Kemudian poin keempat, proses persetujuan pembiayaan telah mencakup permohonan pembiayaan yang sesuai, analisis pembiayaan lengkap dan objektif, rekomendasi sesuai dengan analisis, dan pemberian persetujuan dapat melihat pada analisis. Poin kelima, perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, bentuk format ditetapkan, dan minimal harus memperhatikan legalitas dan memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan, serta syarat lainnya. Dan poin yang terakhir, persetujuan pencairan berdasarkan pada hanya menyetujui pencairan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan. Sebelum pencairan dilakukan, aspek yuridis telah diselesaikan. Selanjutnya, dokumen dan administrasi pembiayaan. Dokumentasi pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan yang baik dan tertib, meliputi jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, dan penyimpanannya, dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Kemudian administrasi pembiayaan hendaknya mencakup yang pertama, penata usahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara lengkap, benar, dan akurat tanpa pengecualian. Kemudian tata cara pengadministrasian pembiayaannya mengandung unsur pengendalian internal. Pada pengawasan dan pembiayaan terdapat prinsip dan fungsi yang dapat teman-teman baca sendiri. Dan kemudian kita lanjut pada pengawasan pembiayaan. Ada media pemantauan dan hal-hal yang dapat dilakukan. Di sini teman-teman mungkin juga bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita langsung masuk ke materi terakhir saja. Ada penyelesaian pembiayaan permasalahan. Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Nah, di sini ada analisa penyebab kemacetan.
Yang pertama itu ada aspek internal, terus kemudian juga ada dari aspek eksternalnya. Kemudian yang kedua ada menggali potensi peminjam. Anggota yang mengalami kemacetan dalam pemenuhan kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha. Di poin ketiga ada melakukan perbaikan akad atau remedial, kemudian bisa memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan, murabahah atau mudarabah. Kemudian yang kelima ada penundaan pembayaran. Yang keenam ada memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad margin baru, rescheduling. Yang ketujuh memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Nah teman-teman, kemudian ada nih beberapa pendekatan dalam pembiayaan bermasalah, yaitu yang pertama, tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Yang kedua, harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah. Yang ketiga, penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin. Yang keempat, tidak melakukan penyelesaian pembiayaan permasalahan dengan cara plafondering. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, termasuk pembiayaan dalam grup. Kemudian kita masuk kepada poin B, penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai presentasi tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib yang pertama membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis, yang kedua membuat satuan kerja atau kelompok kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang ketiga menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang keempat melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan yang terakhir mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah. Kemudian kita di sini punya dua langkah pengamanan yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu yang pertama dengan sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau mengikat agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Terus yang kedua, setelah realisasi pembiayaan, bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan. Yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Jangan sampai bocor, dalam artian lari keluar kesepakatan. Selanjutnya, bank dapat melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum nih? Atau teman-teman punya pendapat lain, boleh banget komen di bawah. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa ketemu aku di akun Instagram aku, Ernaz Idair SR. Oke, udah segitu aja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.